kabar pemirsa? Kita bertemu lagi dalam program Sepekan Kriminal. Program yang menyajikan berita-berita kriminal terhangat dalam sepekan terakhir. Bersama saya, Maria Hutasoid, inilah Sepekan Kriminal selengkapnya. Inilah 7 orang warga desa Benteng Huraba, Kecamatan Batang Angkola, Tapanuli Selatan, yang ditetapkan Polres Tapanuli Selatan sebagai provokator sekaligus pelaku kerusuhan antara desa Benteng Huraba dan Pintu Padang yang terjadi beberapa hari lalu. Kapolres Tapanuli Selatan mengatakan saat ini masih mengejar tersangka lainnya yang sudah sempat melarikan diri. 2 orang di antara tersangka merupakan pelaku pembakaran rumah, 5 lainnya merupakan tersangka penganiayaan. Dari pemeriksaan petugas, 5 tersangka positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu. Usai penangkapan dan menahan terhadap para tersangka, kondisi kedua desa yang bertikai yakni Desa Benteng Huraba dan Desa Pintu Padang, Kecamatan Batang Angkola, sudah aman dan terkendali. Kondisi terakhir, alhamdulillah, mungkin rekan-rekan wartawan juga monitor, ya, alhamdulillah sudah kondusif, Pak. Dari pertama kejadian, langsung pada malam itu kita lakukan mediasi, dihadiri oleh tokoh masyarakat yang berada di kedua belah pihak, baik Desa Benteng Huraba maupun Kelurahan Pintu Padang. Tokoh masyarakat hadir, yang intinya di situ tidak berkelanjutan untuk adanya tawuran lagi di tempat tersebut. Artinya sama-sama menahan diri. Kemudian untuk proses hukum tetap berlanjut. Inilah yang sekarang kami rilis. Kita mencari dan menangkap para pelaku tindak pidana. Kerusuhan antara Desa Benteng Huraba dan Desa Pintu Padang yang mengakibatkan terjadinya pembakaran rumah dan penembakan senapan angin ini disebabkan oleh kesalahpahaman yang berujung pada kerusuhan antar dua desa. Azan Sinaga melaporkan untuk Eva Rina TV. Tim anti bandit Polsek Kota Limbaru berhasil meringkus 6 pengguna dan 1 bandar narkotika dari kawasan Jalan C Mencirim, Gang Kesehatan Desa C Mencirim, Kecamatan Kota Limbaru, Deli Serdang, Sumatera Utara. Dari salah satu rumah yang diduga kerap digunakan sebagai tempat pesta sabu-sabu, 1 di antara pelaku terpaksa ditembak kakinya karena berusaha melawan saat akan ditangkap. Dari tangan para pelaku disita 2 pucuk senjata api rakitan, 1 buah timbangan, 8 paket diduga berisi sabu-sabu seberat 6,37 gram dan uang tunai sebesar Rp3.280.000. Penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang menyebutkan bahwa di kawasan Jalan C Mencirim, Gang Kesehatan kerap dijadikan lokasi transaksi dan pesta narkotika. Berdasarkan laporan tersebut, TK Polsek Kota Limbaru langsung melakukan penggerebekan. Dari hasil penggerebekan terhadap salah satu rumah yang kerap dijadikan tempat transaksi dan pemakaian narkoba, petugas berhasil mengamankan 7 pelaku. 1 diantaranya merupakan anggota Polri aktif yang bertugas di Polres Binjai, sementara 6 lainnya warga sipil. Kita amankan seluruhnya 7 orang. Sempat melakukan perlawanan, Bang? Kemarin ada melakukan perlawanan sehingga kita melakukan tindakan tegas. Dan informasinya 1 diantaranya asimilasi kan? Ya, 1 merupakan yang dibebaskan asimilasi kemarin. Jadi barang bukti yang kita amankan? Barang bukti yang kita amankan, alat pakai sabu-sabu, kemudian barang yang diduga sabu-sabu, dan kemudian juga ada ditemukan senjata api dan uang senilai Rp3.350.000. Senjata api ini rakitan, Bang, atau seperti Ini rakitan. Kalau kita lihat dari bentuknya, ini senjata api rakitan. Bang, menurut informasi katanya salah satu ada anggota kepolisian, itu masih bertugas apa gimana, Bang? Salah satu merupakan anggota kepolisian yang berdinas aktif. masih aktif, Bang? Masih aktif. Berasal dari mana? Dari Polres Binjai. Para pelaku dijerat dengan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman di atas 12 tahun penjara. Sementara oknum petugas kepolisian yang berhasil ditangkap diserahkan ke Polda Sumatera Utara untuk proses lebih lanjut.
Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Arina TV. Tersangka berinisial MJ warga komplek perumahan mewah Monaco, Kecamatan Medan Johor, Medan, Sumatera Utara, tewas saat dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara, Medan. Tersangka yang masih berstatus mahasiswa salah satu perguruan tinggi swasta ini ditangkap petugas gabungan Polrestabes Medan dan Polsek Patumbak saat hendak menunggu bus untuk berangkat ke Provinsi Jambi. Petugas yang mencurigai tersangka langsung melakukan penggeledahan. Saat dirinya menjadi target, tersangka menyerang petugas dengan sebilah pisau dan melarikan diri. Tidak ingin buruannya lolos, petugas kemudian melepaskan tembakan dan menembus dada sebelah kiri tersangka. Dari penggeledahan terhadap ransel yang disandang tersangka, petugas menemukan satu bungkus makanan ringan yang di dalamnya terdapat satu bungkus serbuk putih yang diduga narkoba jenis sabu seberat 1 kilogram. Dalam kondisi luka, tersangka kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara, Medan untuk perawatan. Namun naas, nyawa tersangka tidak terselamatkan. Tersangka MJ sendiri merupakan anggota jaringan narkoba internasional yang baru diungkap tim Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan beberapa hari yang lalu. Dengan jumlah barang bukti 30 kg narkoba jenis sabu dan 2 tersangka, yang mana satu di antara tersangka tewas ditembak saat hendak ditangkap di kawasan perairan Tanjung Balai. Kemarin hari Selasa, dari hasil pengembangan hari Selasa kemarin rekan-rekan kan juga mengikuti dari press release Bapak Kapolda. Dari hasil press release tersebut kami coba kembangkan lagi. Ternyata dari rekan-rekan Polsek Patumbak kita mendapatkan satu lagi tersangka. Dari tersangka yang kita dapatkan ada BB sekitar 1021 gram, berarti sekitar 1 kilogram sabu-sabu yang dibungkus di dalam bungkus snack, bungkus bekas snack, dan setelah kita buka menggunakan plastik transparan sekitar 1 kilogram. Kasus ini terus dikembangkan karena dicurigai masih ada anggota jaringan pemasok dan pengedar narkoba jenis sabu yang berada di Medan dan sekitarnya. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Arina TV. Tersangka Parulian Situmorang 26 tahun akhirnya hanya bisa pasrah saat diamankan petugas ke Mapolres Kota Padang Sidempuan. Warga kota Sibolga ini babak belur dihajar massa setelah tertangkap tangan melakukan pencurian di sebuah toko grosir di Jalan Sudirman, Kota Padang Sidempuan. Dari pemeriksaan petugas Polres Padang Sidempuan, diketahui tersangka telah merencanakan aksi pencurian ini dan menunggu hingga pemilik toko pulang ke kampung untuk merayakan Lebaran. Tersangka masuk ke dalam toko dengan merusak kunci dan gembok pintu toko dengan gergaji dan linggis. Aksi tersangka berjalan mulus karena pemilik toko sedang merayakan Lebaran di kampung, hingga toko ditinggal tanpa penjagaan keamanan yang memadai. Namun naas, saat membawa barang hasil curiannya, warga curiga dan langsung menghajar tersangka hingga babak belur. Beruntung saat kejadian, anggota kepolisian yang melintas berhasil mengamankan tersangka dari amukan massa. Tersangka mengalami luka lebam di seluruh bagian tubuh dan luka robek di bagian wajah. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti gergaji dan linggis yang dipergunakan untuk merusak kunci dan gembok toko. Petugas juga menyita 8 karung barang bukti lainnya berupa barang dagangan grosir serta 1 unit televisi. Jadi kita langsung tanggap, lihat bahwa dia sudah memuat Paruliannya, TSK kita sudah memuat 3 goni dan sudah diikat di sepeda motor. Ya, pada malam pagi itu. Jadi ternyata setelah hasil pengungkapan kita atau pengembangan kita dengan alat-alat ini, dia juga pernah mengaku melakukan di Sibolga.
Jadi spesialis untuk grosir barang-barang kelontong. Jadi ini dia pemain tunggal sendiri, dia main dengan alat-alat yang ada. Modusnya membongkar gembok atau merusak gemboknya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 363 KUH Pidana dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Azan Sinaga melaporkan untuk Eva Rina TV. Pengungkapan kasus ini bermula saat polisi menangkap satu tersangka berinisial IH di salah satu hotel di Jalan Sisingamang, Raja Medan. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan narkotika jenis sabu seberat 5 kg. Kepada polisi, IH mengaku diperintahkan tersangka DS untuk menjadi kurir dengan upah sebesar 20 juta rupiah. Kedua tersangka diketahui merupakan warga Tanjung Balai. Polisi kemudian bergerak ke Tanjung Balai untuk meringkus tersangka DS. DS disergap polisi pada tanggal 31 Mei 2020. Dari sana petugas mendapat barang bukti sabu seberat 35 kg. Sabu tersebut dikemas dalam kemasan teh Cina yang dimasukkan dalam 3 karung plastik. Namun saat hendak ditangkap, DS malah menyerang petugas dengan celurit sehingga ditembak dan tewas seketika. Saat ini jenazah tersangka masih disimpan di ruang jenazah di Rumah Sakit Bayangkara Medan. Sementara IH harus mendekam di ruang tahanan Polrestabes Medan untuk menjalani proses hukum. Terima kasih rekan-rekan, sekitar tanggal 21 Mei, Polrestabes Medan mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada tindak pidana narkotika. Maka dilakukanlah penindakan di sebuah hotel di Jalan Sisingamang Raja. Maka kita tangkap pelaku IH yang ada dengan barang bukti 5 kg. Waktu itu Kapolrestabes melapor kepada saya bahwa sudah dilakukan penindakan. Saya perintahkan agar dikembangkan. Karena dengan 5 kg ini pasti ada jaringan besar di belakangnya. Dan terima kasih, syukur alhamdulillah tanggal 31 Polrestabes Medan sudah berhasil melakukan penindakan terhadap seorang tersangka atas nama DS di Jalan Sungai Apung Asahan, Tanjung Balai. Dengan barang bukti 30 kg sabu dibungkus dengan 3 karung warna putih. Karena tersangka melakukan perlawanan yang mengancam keselamatan petugas, maka diterapkan prosedur tetap, tindakan tegas, tepat, keras, dan terukur yang mengakibatkan tersangka meninggal dunia. Adapun barang bukti sabu tersebut merupakan barang selundupan dari Cina melalui Malaysia dan masuk ke Sumatera Utara melalui Tanjung Balai. Rencananya tersangka akan mengedarkan narkotika tersebut di sejumlah daerah lainnya. Tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati. Daniel Pekuali melaporkan untuk Eva Rina TV. RFS alias Rio, tersangka pelaku penyalahgunaan narkotika yang merupakan seorang ASN di lingkungan Pemkab Labuhan Batu bersama temannya MF alias Wan. Keduanya merupakan warga rantau Prapat Labuhan Batu, Sumatera Utara. Mereka tidak berkutik saat personil Satres Narkoba Polres Labuhan Batu menggerebek kediaman salah satu tersangka yang kerap dijadikan lokasi transaksi narkotika. Hendak melarikan diri, keduanya akhirnya berhasil diamankan petugas beserta barang bukti sabu sisa pemakaian dan perangkat alat isapnya. Salah seorang tersangka RFS yang merupakan ASN mengaku mengonsumsi narkotika sejak 2 tahun lalu dan dirinya menyesal dengan perbuatan yang dilakukannya. Barang itu didapat dari mana, Bang? Dari Gang Bogor, Bang, dari kawan, Bang. Iya. Berapa Bang beli? 400, Bang.
Biasanya itu berapa kali pakai itu bang? Baru pakai aja bang. Udah lama bang pakai narkoba ini? Lumayan bang. Baru 2 tahun bang. Kira-kira bang menyesal nggak dengan perbuatannya bang? Menyesal bang. Menyesal ya bang? Sementara Kasat Narkoba Polres Labuhan Batu AKP Martualesi Setepu menjelaskan, berangkat dari pengaduan masyarakat yang ditujukan langsung kepada dirinya, pihaknya langsung menindaklanjuti dan berhasil mengamankan 2 orang tersangka, yang salah satunya merupakan oknum ASN. Di mana ini kedua tersangka ini dapat kami tangkap berdasarkan aduan masyarakat karena keresahan masyarakat yang menyebutkan yang langsung melaporkan kepada saya ya dengan menyampaikan bahwasanya ada peredaran narkoba di Jalan Padang Bulan atas nama Wan, panggilan Wan, sehingga lokasi itu ketika kita mendapat informasi itu langsung kita tindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan, dan dari hasil penyelidikan kita curigai di depan rumah 2 orang laki-laki ya, hingga langsung kita menuju sasaran dan mereka mengetahui kedatangan kami dan mereka sempat melarikan diri ke dalam rumah. Demikian. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka terpaksa mendekam di sel tahanan Polres Labuhan Batu dan akan dijerat pasal 112 Subsider 127 Undang-Undang Nomor 35 tentang narkotika dengan ancaman penjara maksimal 12 tahun. Ucok Sitorus melaporkan untuk Eva Arena TV. Warga di Jalan Tuar Ujung Kecamatan Patumbak, Deli Serdang menggerebek salah satu rumah yang diduga menjadi sarang pengguna dan bandar narkoba. Selain sebagai tempat transaksi narkoba, warga juga resah karena rumah tersebut dijadikan tempat berkumpulnya pasangan bukan suami istri. Hanya saja saat digerebek, pemilik rumah yang diduga sebagai bandar narkoba kabur dari pintu belakang rumah. Warga hanya menemukan anak pemilik rumah dengan lelaki yang bukan pasangan sah. Warga menyebutkan kedua pasangan kumpul kebo itu ditemukan warga sedang bermesraan di dalam rumah sambil mengkonsumsi sabu. Saat digerebek, warga juga menemukan puluhan alat isap sabu atau bong. Salah seorang warga, Nur Hayati, menyebut rumah tersebut sudah bertahun-tahun dijadikan tempat transaksi narkoba dan kumpul kebo. Lama dia jadi bandar, udah bertahun-tahun, resah kami nggak terima. Karena anak-anak pun takut kami generasi terikut. Jadi kemauan warga apa kira-kira Bu? Kalau bisa ditangkap, kalau nggak bisa diusir. Jangan lagi tinggal di kampung kami. Selain itu Bu, apa lagi Bu? Kumpul kebo, judi, semua di situ. Warga yang tak tahan dan resah terpaksa melakukan penggerebekan sendiri. Petugas yang tiba di lokasi langsung menenangkan warga. Polisi juga mengamankan 2 orang pasangan beserta barang bukti berupa plastik klip dan alat isap sabu ke Mapolsek Patumbak. Daniel Pekwali melaporkan untuk Eva Arena TV. Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Tanah Karo menangkap 3 tersangka pengedar narkotika jenis sabu di rumah tersangka di Pasar Tradisional Brastagi, Kabupaten Karo. 2 diantaranya dilumpuhkan petugas dengan timah panas pada bagian kakinya dikarenakan hendak melukai petugas dengan senjata tajam saat dilakukan penangkapan. Penangkapan tersangka berdasarkan laporan masyarakat, kemudian petugas melakukan penyelidikan. Dan saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 4,87 gram yang disimpan di atas lemari beserta timbangan elektrik serta uang tunai.
Tersangka langsung diboyong ke Polres Tanah Karo untuk kepentingan penyelidikan selanjutnya. Menurut pemeriksaan kepolisian, tersangka merupakan residivis yang sudah 3 kali mendekam di penjara dalam kasus yang sama. Untuk tersangka ada 2, kami sampaikan juga tadi waktu melakukan penangkapan dan pengembangan, tersangka berusaha menyerang petugas dengan pisau, sehingga dari Satres Narkoba melakukan tindakan tegas terukur dengan melakukan penembakan terhadap tersangka. Baik untuk pasal yang tersangkakan, pasal 114 ayat 1 dan 112 ayat 1 dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Tersangka terancam pasal 114 ayat 2 dan 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. Warga berinisial H Jalan Musola, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Saitulang Raso, Tanjung Balai, terpaksa diberi tindakan tegas terukur dengan cara menembak kaki sebelah kanannya karena melawan tim khusus anti bandit Polres Tanjung Balai saat dilakukan penangkapan. Sebelumnya pelaku telah mencuri barang elektronik di warung salah satu warga. Dari pelaku, petugas mengamankan 1 unit televisi dan baju saat melakukan aksinya. Tim TK Satreskrim Polres Tanjung Balai berhasil mengungkap pelaku pencurian. Yang terdata oleh kita yang bersangkutan telah melakukan 3 kejahatan dan terdata oleh kita 3 laporan polisi. Yang bersangkutan terakhir melakukan kejahatan dengan mencuri alat elektronik di kedai warga. Yang bersangkutan inisial H karena di lapangan melakukan perlawanan terhadap anggota, dilakukan tindakan tegas dan terukur. Terdapat 3 kasus kejahatan yang dilakukan pelaku. Dalam menjalankan aksinya, pelaku tidak sendirian, namun 1 temannya lagi masih dalam pengejaran tim khusus anti bandit Polres Tanjung Balai. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, demikian tadi rangkaian informasi kriminal dalam sepekan terakhir. Ingat, berita kriminal bukan untuk ditiru, namun menjadikan kita agar lebih berhati-hati. Saya Maria Hutasoid, terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.